سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Turun keringanan setelah mengatakan sami'na wa ata'na ini. Lah orang-orang Bani Israel ini bukannya sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asaina. Marah Nabi Musa karena mereka tidak mau bertobat dengan cara membunuh diri-diri mereka. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah agar bukit Tur itu diangkat, kemudian berada di atas kepala mereka. Mau tobat atau mau dibanting nih bukit Tur ini. Bukit Tur diangkat dan mereka ada di bawahnya. Dan Allah katakan, wa idna taqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Allah gambarkan ini. Dan ketika kami angkat gunung Tur itu, kemudian seolah-olah gunung itu akan menimpa mereka. Kemudian mereka diingatkan dengan nikmat Allah. Diingatkan bagaimana mereka dulu diperbudak oleh Fir'aun, kemudian diselamatkan oleh Musa, kemudian diberikan nikmat yang banyak. Kalian masih kufur? Barulah ketika bukit akan dibantingkan kepada mereka, barulah mereka mengambil pisau dan membunuh mereka. Oh, jadi mereka melaksanakan itu kalau di bawah ancaman. Itulah Bani Israel, Yahudi itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum sampai di situ, ketika sebagian mereka melihat bagaimana saudara-saudara mereka harus membunuh diri-diri mereka karena mereka telah berpindah keyakinan menyembah Samiri, rupanya yang melihat kejadian itu juga tidak mau bertobat, tetap juga kufur. Suatu ketika mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk diturunkan ma'idatan minas sama, makanan tetapi langsung yang membuat Allah dan diturunkan dari langit. Nah, bisa bayangkan coba, minta makanan tapi diturunkan dari langit. Apakah kemudian keinginan mereka ditolak? Tidak, keinginan mereka dikabulkan. Subhanallah. Akhirnya diturunkan makanan namanya manna wassalwa. Manna, diturunkan makanan itu jatuh dari langit, kemudian bergantungan di pohon-pohon. Maka mereka tinggal naik, tinggal diambil makanan itu. Kemudian salwa, sejenis daging burung, enak makanannya. Gimana enggak enak, langsung dari langit makanannya. Akhirnya ikhwatu fiddin, mereka bosan, asih makan itu saja, bosan akhirnya. Kemudian akhirnya karena bosan, maka mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin sayur mayur. Bosan dengan ini katanya. Saya ingin sayuran, ada bawang merah, ada bawang putih. Sehingga mereka mengatakan, wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Dan ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, "Hei Musa, kami tidak sabar dengan satu makanan ini saja, saya minta makanan yang lain." Akhirnya mereka meminta kepada Nabi Musa itu sayur mayur, mimbakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ya Allah, dikasih makanan enak, mau makanan yang enggak enak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, ihbitu Misra." Kenapa kalian memilih makanan yang enggak enak dan membuang makanan yang enak? Kalau hanya ingin sayur mayur, bawang-bawangan, sana ke Mesir. Antum tinggal pergi ke kota, beli ada. Kenapa mesti harus kemudian diturunkan dari langit? Degilnya Bani Israel, ya, sudah Allah Subhanahu wa taala utamakan mereka, tetap saja mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika ikhwatu fiddin, ini masih di tengah perjalanan hijrah mereka sampai ke Palestina ini, di sepanjang jalan mereka itu diperlihatkan mukjizat yang banyak. Akhirnya suatu ketika ada salah seorang terbunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa agar memotong seekor sapi betina.
kemudian dipukulkan dagingnya kepada orang yang mati, maka dia akan hidup sesaat dan akan menyebut siapa pembunuhnya. Tapi orang Bani Israel ini tidak mau melaksanakan dan mengira itu adalah olok-olokan dari Musa. Gimana Musa ini? Kita ini mencari siapa yang membunuh orang ini. Kenapa disuruh menyembelih seekor sapi? Apa kaitan pembunuhan dengan seekor sapi? Maka Musa mengatakan, sudah, lakukan saja. Kalau mereka melakukan, selesai sebenarnya. Tapi mereka mengatakan, sapinya seperti apa? Warnanya kayak apa? Kemudian sapi ini sudah dibajak atau belum? Coba nyari yang susah. Akhirnya kemudian disifatkan tuh oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sapinya. Sapinya safraun faqiul launuha tasurrun nadirin. Warnanya harus kuning mengkilat, yang kalau orang lihat itu senang. Kan belum tentu ada orang senang. Ini harus senang kalau orang-orang melihat. Susah juga kan? Awanun baina dzalik, harus enggak boleh tua, enggak boleh muda. La dalulun fihi wala, dan tidak juga pernah dipekerjakan, artinya tidak pernah dijadikan untuk membajak sawah dan kebun. Pokoknya sulit. Makanya Allah mengatakan hampir-hampir mereka tidak mendapatkan sapi itu. Bukan tidak ada sapinya, ada sapinya, tetapi mereka tidak sanggup menebusnya, karena Allah takdirkan sapi itu yang punya anak yatim. Kemudian karena itu satu-satunya warisan dari orang tuanya, anak yatim yang saleh dari keluarga yang saleh. Maka malaikat menjelma manusia, ngomong sama anak yatim itu, nak, nanti sebentar lagi ada orang yang akan menawar sapimu. Jangan kau kasih kecuali kau jual dengan seberat emas seberat sapimu. Gimana kan coba? Mengumpulkan emas seberat sapi itu gimana itu? Akhirnya kemudian karena memang itulah syaratnya gitu kan, harus membeli sapi dengan seberat emas sebesar sapi, ya terpaksa orang-orang mengumpulkan apa yang diminta anak itu. Kaya anak ini kan gitu. Seperti itu ta'annutnya orang-orang Bani Israel. Jadi memang aduh, orang Bani Israel ini keras kepala. Jadi antum jangan kayak Bani Israel, keras kepala. Bahkan setelah kejadian ini betul-betul mendapatkan sapi, kemudian dipukulkan kepada orang mati dan hidup lagi, kemudian menyebut siapa pembunuhnya. Bukannya mereka bertobat dengan melihat mukjizat ini, bahkan summa qasat qulubuhum, malah keras hatinya ikhwan, makin keras. Bahkan Allah mempermisalkan, kalau hati ini keras, batu loh, kalau terkena tetesan air bisa bolong. Tapi hatinya Bani Israel lebih keras daripada batu. Itu Bani Israel. Seperti itulah orang-orang Yahudi. Akhirnya ikhwatu fiddin, setelah kemudian mereka pun berjalan jauh meninggalkan Mesir gitu. Ada sebuah kejadian. Mereka tersesat dan tidak bisa masuk dan meneruskan perjalanan. Karena ada satu wasiat Nabi Yusuf yang belum pernah mereka tunaikan, di mana Nabi Yusuf itu berwasiat agar jasadnya dipindah dari Mesir dan dikubur di Palestina. Dan ketika itu tidak ada yang tahu di mana letak kuburan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kecuali seorang nenek tua. Dan ini teringat dengan kisah Rasul ketika pulang dari peperangan. Ketika itu Nabi SAW kehabisan bekal, kemudian singgah di salah satu perkampungan di perbatasan Madinah, perkampungan orang-orang Yahudi yang terusir dari Madinah karena berkhianat. Rupanya Rasul dijamu oleh seorang nenek Yahudi. Karena sudah kehabisan bekal, maka Rasul pun mampir dan diberikan jamuan yang luar biasa. Nabi itu tidak pernah melupakan kebaikan orang, walaupun yang berbuat baik itu orang kafir. Karena balasan yang baik itu harus kebaikan ikhwan. Orang kalau sudah berbuat baik kepada antum, telah memberikan jasa kepada antum, apakah berupa ilmu, berupa pendidikan, harusnya dibalas dengan kebaikan, bukan malah dizalimi orang tersebut. Lah Nabi SAW tidak seperti itu. Walaupun yang berbuat baik orang kafir, dia akan berusaha untuk berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia. Jadi dia ngomong sama nenek itu, "Nek, kamu sudah berbuat baik kepada saya. Kira-kira apa yang akan kau minta?" Karena Rasul kan baru pulang dari peperangan, banyak membawa harta ghanimah, harta rampasan perangan itu.
Kata nenek tersebut, karena engkau memintanya wahai Muhammad, aku ingin seorang pembantu. Berikan untukku pembantu agar aku bisa hidup tenang. Ada yang ngurus pembantuku. Maksudnya budak untuk membantu dirinya di rumahnya. Kata Rasul, baik, saya akan kasih. Apalagi nek? Kata nenek tersebut, aku ingin seekor unta, agar kalau kemana-mana aku tidak jalan kaki. Aku kan punya kendaraan, dan unta di zaman itu ikhwan kendaraan yang mewah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mempermisalkan sesuatu itu pasti dengan unta. Kata Rasul kepada Ali, wahai Ali, kalau lantaran lisanmu ada satu orang dapat hidayah, lebih baik daripada unta merah. Karena unta merah itu kendaraan yang termahal. Sebutkan kendaraan hari ini termahal berapa miliar harganya, triliun begitu kan. Itulah unta merah. Makanya Nabi SAW ketika menikah dengan Khadijah, maharnya itu dengan unta, bukan dengan sapi, bukan dengan kambing, tapi dengan unta. Dan tidak tanggung-tanggung 20 ekor unta. Itu maharnya Rasul. Dan semuanya betina, di mana unta betina lebih mahal dibandingkan unta jantan. Anda bisa bayangkan satu unta itu, kalau antum membeli satu buah Avanza itu bisa. Berarti maharnya Rasul itu 20 mobil Avanza. Coba. Tapi saya yakin ibu-ibu paling diberi seperangkat alat sholat. Ya kan? Gak apa-apa bu, lebih senang. Karena apa? Kalau ada masalah dengan suaminya, kemudian terpaksa harus menggugat cerai, kan mudah mengembalikan maharnya kan? Perangkat alat sholat saja, ambil seperangkat alat sholat saja. Tapi kalau antum kasih 2 Avanza saja, bingung tuh istri antum mau gugat cerai itu kan. Ini dikembalikan nih 2 Avanza, dari mana saya akan belikan gitu kan? Mikir dia. Nabi SAW nih memuliakan perempuan dengan unta. Maka nenek ini mengatakan, aku minta unta. Kata Rasul, mau apa lagi? Dia mengatakan, berikan kepadaku kalban yahrusu ghanami. Aku pengen anjing, supaya anjing ini bisa menjaga kambing-kambingku. Kemudian minta apa lagi? Disebutkan satu-satu, nggak berhenti-berhenti nenek ini. Ya Allah, coba yang anak datang ke rumah antum, kemudian antum kasih makan, kasih minum, oke lah, kenyang, dijamu luar biasa gitu kan. Selepas itu antum ngomong, ya sebagai balasan tolong Ustadz kasih saya Avanza, kasih saya pembantu, kasih saya mesin cuci, apa kan begitu. Masa seperti itu gitu balasannya, mahal sekali. Maka Nabi mengingatkan kepada nenek itu, heh nenek, apakah engkau lemah untuk menjadi seorang nenek di zaman Bani Israel? Sahabat heran, apa maksudnya? Rasul, apa maksudnya nenek di zaman Bani Israel itu? Kita masuk dalam cerita ini. Jadi ketika Nabi Musa mencari kuburan Nabi Yusuf, tidak ada yang tahu kecuali seorang nenek di zaman Bani Israel. Dia yang tahu di mana letak kuburannya. Maka Musa mengatakan, wahai nenek, tunjukkan kepadaku di mana kuburan Nabi Yusuf. Kami akan bawa jasadnya dan kami kubur di Palestina. Kata nenek tersebut, tunggu dulu, semua ada bayarannya. Nggak main tunjuk-tunjuk saja, ada bayarannya. Kata Nabi Musa, apa bayarannya? Sebutkan. Maka nenek ini mengatakan, ya Musa, inni uridul jannah wa inni uridu ma'aka fil jannah. Wahai Musa, aku ingin sorga dan aku ingin bersama kamu di sorga. Subhanallah. Dia tidak ingin dunia. Tapi tentu ini lebih parah dibandingkan nenek di zaman Rasul kan gitu. Di zaman Rasul dunia pengen unta kasih unta, ini minta sorga lebih tinggi lagi. Masa hanya menunjukkan kuburan Nabi Yusuf minta sorga? Ya Musa diam sajalah. Dia tidak punya sorga, apa yang mau dibuat? Akhirnya Musa diam sampai Allah mengutus Jibril, kemudian mengatakan, ya Musa, Allah mengabulkan permintaan nenek itu. Baru Musa bersuara, ya kalau begitu engkau akan jadi kawanku di sorga. Sekarang cepat tunjukkan di mana kuburannya. Akhirnya ditunjukkan kuburannya, dibawalah Nabi Yusuf, jasadnya sampai akhirnya dikuburkan di Palestina.
Kemudian ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah dekat ke Baitul Maqdis, maksudnya ke daerah Palestina, sudah mendekati daerah Palestina ini, berada di tengah padang pasir. Karena saya katakan antara Mesir dan Palestina ini terpisah dengan padang pasir yang luas sekali. Jadi Musa ini tersesat akhirnya. Tapi kemudian Nabi Musa mendapatkan jalan setelah membawa jasadnya Nabi Yusuf dan hampir mendekati Palestina. Lah di Palestina itu, di negeri Arya, kan saya katakan dari awal sebelumnya sudah ada manusia di situ. Dari Kanaaniyun, Yaguthiyun, Amuriyun, sudah ada orang-orang di situ. Sudah menguasai Palestina, sehingga Musa tidak mungkin membawa Bani Israel begitu saja, harus berperang dulu dengan penduduk asli di situ. Maka kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Bani Israel untuk siap-siap perang. Kita akan rebut Baitul Maqdis. Siap-siap kalian. Kita akan menyerbu mereka. Maka mereka mengatakan, setelah Nabi Musa menyebutkan wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallah 'alaikum ij'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ta ahadan minal alamin. Ketika Musa berkata, "Hei kaumku, ingatlah nikmat Allah, bagaimana dahulu kalian menjadi budak di Mesir, kemudian diutus kepada kalian nabi, kemudian dijadikan kepada mereka raja yang memimpin kalian." Disebutkan nikmat yang banyak. Kemudian Musa mengatakan, "Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Di hadapan kalian ada negeri yang disucikan. Masuklah kalian ke negeri itu, karena negeri itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Jangan mundur sedikit pun. Kalau kalian mundur, kalian akan menjadi orang yang rugi. Kita akan perang. Tapi mereka mengatakan apa? Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Nabi Musa, kamu kan tahu negeri itu banyak jabbarin, banyak para pemimpin hebat, banyak para pemimpin bengis. Inna lanadkhulaha, kami tidak akan masuk hatta yakhruju minha, sampai orang-orang itu keluar. Fa in kharaju minha fa inna dakhilun, kalau mereka sudah keluar dari negeri itu, kami yang masuk. Lihat, kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada dua orang laki-laki yang diberikan nikmat oleh Allah azza wa jalla. Qala rajulan minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim, dari orang-orang yang takut kepada Allah, Allah berikan nikmat kecerdasan kepada dua orang itu, dan mengatakan udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sudah, kalian siap-siap saja, kita akan masuk ke negeri itu, kalian pasti menang, dan tambatkan hati kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengatakan, qalu ya Musa innalan nadkhulaha abadan. Nabi Musa, kami tidak akan masuk selama-lamanya. Madamu fiha, kalau orang-orang itu masih di situ. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidin. Sudah, kamu saja berdua dengan Harun masuk, kalian berperang bersama Rabb kalian, kami duduk-duduk saja di sini dulu. Coba bayangkan, ini Bani Israel, orang Yahudi, nyuruh Nabi Musa berdua berperang, mereka duduk-duduk nunggu menang baru masuk. Makanya perbedaan sahabat Rasul dengan perbedaan sahabat Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak demikian. Mereka mengatakan kami berperang bersama Rasul. Ketika perang Ahzab dan dimenangkan kaum muslimin, darah para sahabat belum kering, masih bercucuran, belum lagi beristirahat. Tiba-tiba Nabi SAW diwahyukan malaikat Jibril dan mengatakan, "Hei Muhammad, katakan kepada pasukanmu, para sahabatmu, berangkat ke Bani Quraidah, kepung mereka, serbu mereka, karena mereka sudah berkhianat." Sahabat belum istirahat, baru menang di perang Ahzab, darah mereka masih bercucuran. Tiba-tiba Rasul mengumpulkan pasukan dan mengatakan, "Idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah."
Kata Rasul, berangkat kalian semua, serbu Bani Quraidah, jangan sholat asar di jalan sampai kalian tiba di Bani Quraidah, serbu mereka. Sahabat mengatakan sami'na wa ata'na. Berangkat mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan lilladzina istajabu lillahi walir rasul min ba'di ma asabahumul qarah lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim. Bagi orang-orang yang mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya setelah mereka ditimpa luka-luka peperangan, mereka mendapatkan pahala yang besar jika mereka berbuat baik dan bertakwa terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sikap para sahabat. Berbeda dengan sahabatnya Nabi Musa, justru mengatakan engkau saja dengan Harun berperang bersama Tuhanmu, kami duduk-duduk di sini. Lihat bagaimana kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Wahai Rabb, aku tidak memiliki kecuali diriku dan saudaraku Harun. Fafruq bainana wa baina qaumil fasikin. Pisahkan kami dengan orang-orang yang fasik. Maka dengan sebab itu ikhwan, karena mereka sudah menentang Nabi Musa, maka mereka pun dibuat oleh Allah tidak tahu kemana harus berangkat. Jadi negeri itu tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikepung kabut, sehingga mereka tidak tahu jalan keluar harus kemana. Kalau mereka jalan ke sana, ujung-ujungnya balik lagi ke sini. Jadi mereka tidak bisa keluar dari situ. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggal dunia sebelum masuk ke negeri Al-Muqaddasah ini. Meninggal dunia Nabi Musa. Ya, setelahnya sebelumnya Harun, kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan di situ ada kejadian yang luar biasa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam difitnah oleh Qarun. Difitnah oleh Qarun. Dan kisah Qarun ma'ruf. Akhirnya belakangan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dasar bumi dengan hartanya. Sehingga ada istilah harta Qarun katanya. Tapi yang jelas bahwa Nabi Musa meninggal dunia, dan ketika itu digantikan oleh pembantunya namanya Yusha ibn Nun. Akhirnya dia pun diangkat menjadi nabi. Yusha bin Nun ini adalah kawannya Nabi Musa dan juga pembantunya. Dialah yang menemani Nabi Musa ketika mencari Khidir. Kemudian Nabi Musa belajar kepada Khidir. Dan kisah Musa dengan Khidir ma'ruf disebutkan dalam surah Al-Kahfi, dan diisyaratkan walaupun Khidir tidak ada namanya dalam Al-Quran, tapi isyaratnya ada. Tapi yang jelas bahwa Yusha bin Nun lah yang kemudian berhasil membawa Bani Israel dan masuk ke Baitul Maqdis. Allah menangkan dalam peperangannya. Jadi Nabi Yusha inilah yang membawa pasukan, kemudian berperang dan berhasil menguasai Baitul Maqdis. Dari sini menunjukkan bahwa Bani Israel ini mereka menjajah, bukan asli situ. Mereka datang dari Mesir dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa meninggal, diganti oleh Yusha bin Nun, kemudian merebut Palestina, dan mereka menjadi tinggal di situ. Jadi Palestina bukan milik orang Yahudi, mereka yang menjajah di situ. Barulah kemudian Yusha bin Nun masuk ke Masjid Al-Aqsa yang sekarang disebut dengan Baitul Maqdis, sekarang Masjid Al-Aqsa. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Yusha ibn Nun, karena ketika itu ikhwan, peperangan ini sangat sengit. Kebetulan perang itu terjadi di hari Jumat, dan tidak boleh berperang di hari Sabtu, karena orang Yahudi sangat mengistimewakan hari Sabtu. Alasannya apa? Karena hari Sabtu itu hari cutinya Allah. Kenapa Allah cuti? Karena Allah lelah. Setelah menciptakan langit dan bumi, diawali hari Ahad dan diakhiri hari Jumat, Allah lelah, maka Allah beristirahat. Maka hari Sabtu hari istirahatnya Allah, setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Jadi mereka mengatakan ini hari cuti Allah. Kalau Allah saja cuti, kita juga cuti katanya. Jangan berperang. Tapi Allah kemudian bantah, wa ma massana min lughub. Kami tidak disentuh dengan keletihan, kata Allah. Enak saja kami istirahat.
Maka kemudian ikhwatu fillah, karena perang ini terus berkecambung, hampir matahari tenggelam dan masuk ke hari Sabtu. Ini kalau matahari tenggelam masuk hari Sabtu kan gak boleh perang tuh. Akhirnya Yusha bin Nun memperlihatkan mukjizatnya. Dia nunjuk kepada matahari, innaki ma'murah wa ana ma'mur. Kamu diperintah Allah, saya juga diperintah Allah. Jangan bergerak dulu sampai perang ini menang. Oh, berhenti matahari. Matahari diem. Betul-betul sampai menang perang itu, matahari gak bergerak. Nah, itu mukjizatnya Yusha bin Nun, menghentikan matahari sampai menang perang, betul-betul menang. Akhirnya setelah menang baru matahari berjalan dan masuk ke hari Sabtu. Setelah menang inilah maka Allah perintahkan masuk ke Baitul Maqdis sajidan dengan penuh tawadu, dengan penuh merendahkan diri, menundukkan kepala. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masuklah kalian dengan sujud. Maksud sujud itu maksudnya dengan ruku, karena sujud nggak mungkin bisa jalan orang sujud. Ya, dengan menundukkan kepala. Tapi Bani Israil ini degil. Disuruh maju masuk ke Baitul Maqdis nundukkan kepala, malah berbalik, malah kemudian berjalan lewat punggung, membelakangi Baitul Maqdis sampai mundur gitu. Disuruh maju nundukin pandangan, malah berbalik, malah mundur. Bayangkan, Bani Israil sudah dikasih mukjizat, ditampakkan matahari, masih juga menentang Yusha bin Nun. Bukan itu saja, mereka disuruh untuk membaca Hittah. Masuklah ke Baitul Maqdis dan bacakan Hittah. Hittah itu artinya, ya Allah ampuni dosa-dosaku, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Digantinya kalimat Hittah menjadi Hintah. Bayangkan, apa Hintah? Ya Allah berikan makanan, ya Allah berikan makanan. Disuruh minta ampun malah minta makanan. Bani Israil ikhlas, mereka sudah dimenangkan, tinggal masuk saja, masih kurang ajar gitu kan. Akhirnya mereka pun tinggal di Baitul Maqdis. Lah, ketika kemudian Yusha bin Nun berhasil menguasai Baitul Maqdis dan menempatkan orang-orang Yahudi atau Bani Israil di Baitul Maqdis dan menguasai Palestina, maka kemudian Yusha ibn Nun pun meninggal dunia. Ketika Yusha ibn Nun meninggal dunia, ketika itu Bani Israil memiliki beberapa hukum. Pertama, mereka dipimpin oleh para nabi. Jadi ketika Yusha bin Nun meninggal, ada nabi. Kemudian nabi ini meninggal, muncul lagi nabi. Nabi ini meninggal, muncul lagi nabi. Bahkan ada satu tempat itu nabinya 3, rasulnya 3. Diutus banyak para nabi, ribuan para nabi diutus. Ketika itu yang memimpin para nabi. Akhirnya Bani Israil bosan, nasi nabi terus yang mimpin. Kami mau raja, nggak mau nabi. Nah, bayangkan, nolak nabi, mau raja. Ya, ketika itu nabi yang terakhir yang diutus kepada mereka sebelum mereka menjadikan sistem kerajaan adalah Nabi Samuel. Dan Nabi Samuel ini pernah didapati kuburannya di zaman Umar bin Khattab ketika menyerbu Persia. Ketika Umar ibn Khattab berhasil menguasai Persia dan merebut Baitul Maqdis di tangannya, ketika itu dia menjajah satu kota. Rupanya di kota itu ada kuburan Nabi Samuel dan diagungkan penduduknya. Maka Umar ingin mencegah kesyirikan. Tengah malam digalinya kuburan Samuel, kemudian dipindah ke tempat lain, dijadikan 9 kuburan palsu, yang 1 asli, yang 8 palsu. Orang nggak tahu mana Samuel 1. Jadi bingung tuh. Yang tadinya suka minta-minta ke kuburan, bingung. Ini ada 9 kuburan, yang mana 1 yang Samuel ini. Coba kalau kuburan wali kayak gitu ya, bingung orang. Dikubur tuh, dikubur tempat lain, malam-malam dibuat kuburan palsu banyak-banyak. Di zaman Umar bin Khattab. Makanya Umar itu orang yang paling keras dalam penyimpangan tauhid. Ketika ada orang yang kemudian mulai sholat di satu pohon yang dulu Rasul pernah berbaiat, namanya Baiatur Ridwan, karena sudah mulai digunakan sholat, meminta-minta, ditebang pohon itu sama Umar. Nggak boleh ada orang kesini lagi, walaupun Rasul pernah berbaiat di sini. Harusnya antum begitu. Kalau ada pohon beringin, orang minta-minta di situ, ambil singso, tebas tuh beringinnya. Tapi baca bismillah dulu ya, nanti antum kesurupan pula di beringin. Khotbah ini dimuliakan Allah Azza wa Jalla.
Kemudian akhirnya kata Nabi Samuel, baik, karena ketika itu ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena terjadi perang saudara, maka muncullah di luar dari Bani Israel ada satu kelompok besar namanya Jalut. Jalut ini orangnya besar-besar raksasa, ya, dan punya pasukan besar. Dialah yang kemudian mengambil tabut. Tabut itu isinya apa? Isinya pusaka-pusaka Nabi Musa. Di situ ada Taurat, di situ ada tongkatnya Nabi Musa, di situ ada pakaiannya Nabi Harun dan Musa. Pokoknya peninggalan Musa dan Harun dijadikan satu tempat, kemudian di kotak disebut tabut namanya. Tabut itu dicuri oleh Jalut dan pasukannya. Maka Bani Israel tidak bisa apa-apa melawan Jalut. Akhirnya kemudian minta kepada Nabi Samuel untuk dikirim kepada mereka seorang raja yang akan memimpin jihad melawan Jalut. Maka Nabi Samuel kemudian atas perintah wahyu dari Allah, maka ditunjuklah Talut sebagai raja pertama Bani Israel. Talut ini orang miskin, tukang ngasih minum keledai, penggembala. Kata Bani Israel, masa si Talut jadi raja? Siapa si Talut itu kan gitu? Nggak punya nasab, orang miskin, nggak punya harta, nggak mau. Kami mau raja itu yang wah, yang gagah, yang kaya, yang punya harta. Si Talut pula jadi raja, nggak mau. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kehebatan Talut ini. Diutusnya malaikat, kemudian malaikat ini mengambil tabut yang ada di Jalut, kemudian diserahkan kepada Talut, menunjukkan bahwa sekarang Talut sudah punya tabut. Kalian gak percaya juga dengan Talut? Dari situlah sebagian mereka mulai mau mengikuti Talut dan sebagian yang lainnya mau menolaknya. Maka Talut mengatakan, kita akan berangkat jihad, persiapkan kalian. Tapi Allah akan menguji kalian. Kalau nanti kalian melewati sungai, jangan banyak minum di situ. Kalau mau minum, bolehlah satu kepal, gurfatan wahid, ya satu dayung saja, nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kalian akan kalah. Berangkatlah pasukan Talut menuju pasukan Jalut. Rupanya betul di tengah mereka ada sungai, karena mereka sudah kelelahan, kehausan, ada sungai. Wah, nggak peduli dengan Talut, minum banyak-banyak orang itu. Dari berapa ribu gitu kan, hanya tinggal separohnya yang masih nurut dengan Talut. Akhirnya yang ini pulang, melihat pasukan Jalut gede-gede, nggak berani pulang. Yang sedikit inilah kemudian mikir nih, ini tentara banyak, besar-besar, gimana cara melawan mereka? Akhirnya mereka nggak berani bergerak untuk melawan Jalut. Maka kemudian Nabi Musa Nabi Raja Talut mengatakan, siapa yang akan berperang dan berhasil membunuh Jalut, maka aku kawinkan dia dengan putriku. Rupanya satu pun gak bergerak. Ngapain dikawinkan kalau harus mati gitu? Iya kan? Gak mau bergerak juga. Akhirnya ada anak muda namanya Daud. Dia berani tuh Daud tuh, yang kemudian belakangan menjadi nabi dan raja, Nabi Daud dan Raja Daud. Dia yang berani. Kemudian dia lempar tombaknya, kena Jalut, mati di tangan dia. Zaman dulu kalau sudah pemimpin yang mati, kalah orang itu, meninggal di tangan Daud. Maka akhirnya Daud pun dinikahkan dengan putrinya Talut. Dan Talut mengatakan, kalau dia meninggal, maka orang ini yang akan menggantikan aku menjadi raja. Talut punya anak, tapi karena dia sudah berjanji, siapa yang membunuh Jalut, dia akan dinikahkan dengan putriku dan akan menjadi penggantiku. Maka setelah Talut meninggal dunia, mau tidak mau Daud diangkat jadi raja. Tapi anaknya Talut yang lain gak setuju. Harusnya anaknya yang jadi raja, kenapa Daud menantunya kan itu? Disitulah kemudian pecah Bani Israel menjadi dua kerajaan. Kerajaan anak-anaknya Talut dan kerajaan Daud. Dari sini ikhwatu fiddin mulai terjadi goncang. Tapi Nabi Daud ini ikhwan adalah orang yang cerdas.
Karena Allah berikan mukjizat, tangannya itu bisa melembutkan besi. Jadi kalau besi itu nggak perlu dilas, dipotong-potong aja sama dia kan begitu. Wa alanna lahul hadid. Dia bisa melembutkan besi, bukan sulap, ikhwan. Itu mukjizat. Kalau enggak gini aja dia. Mukjizatnya Nabi Daud. Dia punya kekuatan, akhirnya dia pun melawan anak-anaknya Talut yang lain dan mempersatukan kembali Bani Israel. Setelah dia meninggal, maka puncak kekuasaan Bani Israel ada di tangan putranya Daud, Nabi Sulaiman. Disitulah puncak kekuasaan Bani Israel, puncak kekuasaan Yahudi. Dan hanya ada 4 raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia, yang 2 mukmin dan 2 kafir. Yang pertama mukmin, namanya Dzulqarnain, sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Yang kedua Sulaiman, ini keduanya mukmin, dan keduanya kafir. Yang pertama Namrud di zaman Nabi Ibrahim, kemudian Bukhtun Nasr, nanti ada kisahnya akan nyusul. Jadi Sulaiman ini Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan yang tidak diberikan kepada orang sebelum dan setelahnya. Dia bisa menundukkan awan, dia bisa menundukkan jin, dia bisa menundukkan burung-burung, dia bisa menundukkan tumbuh-tumbuhan. Masya Allah, ini raja alam nyata dan gaib ini, Nabi Sulaiman ini. Jadi jin tunduk sama dia. Bahkan yang membangun bangunan-bangunan itu jin. Jin itu yang bekerja kepada Sulaiman, membuat istana-istana. Makanya ketika Sulaiman meninggal dunia, jin itu kan tidak tahu yang gaib. Disangkanya Sulaiman masih hidup dan tidur di singgasana, asik bekerja saja mereka kan. Baru setelah Sulaiman roboh dari singgasananya, kata jin, oh kalau tahu Sulaiman sudah mati dari dulu, ngapain saya kerja, katanya. Nah, dari sini menunjukkan jin itu tidak tahu yang gaib. Kalau jin tidak tahu yang gaib, berarti dukun lebih tidak tahu yang gaib. Karena dukun itu gurunya jin. Mereka itu para pendusta, nggak usah dibenarkan. Benarnya 1, dustanya itu 1000. Maka Sulaiman inilah puncak kekuasaan. Dan di zaman Sulaiman ini beliau membangun 1 tempat ibadah menggantikan tabut, namanya Haikal Sulaiman, yang sekarang menjadi mimpi orang Yahudi. Haikal Sulaiman. Sulaiman membuat haikal. Dialah yang pertama kali meninggikan Masjidil Aqsa. Jadi kalau Ibrahim meninggikan Masjidil Haram, kalau Masjidil Aqsa ditinggikan oleh Sulaiman. Dan ketika dia mendirikan Masjidil Aqsa, maka dia meminta kepada Allah 3. 1, agar Allah memberikan hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua, agar diberikan kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun setelahnya. Yang ketiga, agar siapapun orang yang masuk ke masjid ini dan tidak ada niat kecuali sholat, keluar, maka dia sudah hilang dosanya seperti anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Kata Rasul, aku berkehendak bahwa yang ketiga itu aku, kata Rasul. Karena yang kedua sudah dikabulkan. Dan Rasul pernah sholat di Baitul Maqdis. Kata Rasul, aku berharap aku yang ketiganya. Masyarul muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka Sulaiman pun membentuk tempat ibadah yang disebut dengan Haikal Sulaiman, Masjidil Aqsa yang lama. Di zaman Sulaiman itu disebut Haikal namanya. Baru kemudian roboh, kemudian dibesarkan, akhirnya menjadi besar. Lah Yahudi ini ingin mencari itu. Dulu ketika Sulaiman mendirikan Masjidil Aqsa yang disebut dengan Haikal itu, dari mana ke mana, berapa meter, lebarnya berapa meter, kemudian panjangnya berapa meter. Kalau sudah ketemu situs ini, maka mereka akan membangun Masjidil Aqsa mau dirobohkan, sehingga Haikal lah yang naik. Itu tujuan Yahudi sampai hari ini. Makanya mereka membolongi itu, Masjidil Aqsa itu bolong bawahnya. Makanya tidak bisa menampung banyak-banyak. Kalau banyak nanti roboh itu. Karena di bawah tanahnya itu, di bawah tembok ratapan itu, mereka mencari-cari di mana tempat haikalnya Sulaiman. Jadi para ilmuwan Israel terus mencari dan akan membangunnya. Dan mereka ingin mendirikan Israel Raya persis di atas Haikal Sulaiman.